Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang di sore ini kembali kita diberikan anugerah besar, masih kita diberikan Islam, iman, dan masih kita dimudahkan untuk menghamba kepadanya, beribadah kepadanya dengan ibadah yang dijauhi oleh banyak kaum muslimin. Bermajlis dalam majlis ilmu, dalam majlis ibadah, dalam majlis thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul, 3 landasan pokok yang wajib bagi setiap muslim untuk menguasainya. Ya, kenapa? Wajib bagi setiap muslim untuk dia menguasai 3 landasan pokok: ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa Fikri? Ditanya di alam kubur. Nah, barakallahu fikum. Karena 3 hal inilah yang akan ditanyakan kepada kita di saat kita baru saja masuk ke liang lahat, yang keluarga, sahabat kita, mereka masih ada di atas kuburan kita, belum pergi lagi mereka. Ya, kita sudah didudukkan oleh 2 malaikat. Ya, apabila bisa menjawab 3 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir tersebut, maka kuburan akan menjadi taman dari taman-taman surga. Tetapi apabila tidak bisa menjawab, maka akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Nah, demikian sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang bisa menjawabnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah mukmin, orang yang beriman. Dan iman yang benar tidak akan mungkin tumbuh kecuali dari al-ilm, dari ilmu yang benar. Enggak mungkin datang begitu saja iman yang benar itu. Harus belajar. Ya. Nah, bukan hanya sekedar seseorang dia tahu jawaban dari 3 pertanyaan tersebut sekarang ini hanya sebagai wawasan, atau orang kafir saja sekarang bisa mereka untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dunia ini. Kalau ditanyakan kepada mereka orang-orang kufar, siapa Tuhannya orang Islam, apa agamanya orang Islam, siapa nabinya orang Islam, bisa nggak mereka jawab? Bisa mereka jawab. Ya. Tetapi yang bisa menjawab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah mukmin.
yang ilmu tersebut sudah menjadi keyakinan, menjadi iman. Dia ikrarkan, dia benarkan dari relung hati dia yang paling dalam. Bukan hanya wawasan-wawasan saja. Banyak orang dia berwawasan ya tentang ilmu agama, tapi tidak menjadi itu keyakinan dan iman dia. Maka yang seperti itu tidaklah juga dia bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Ya. Ada ulama ulama jahat. Hanya sebagai wawasan saja, tidak dia tunduk pada kebenaran. Baik, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah dari 3 landasan pokok yang kita kaji, ya kita sudah masuk ke landasan yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam dengan dalil yang ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama yaitu Islam, ya. Ini sudah kita bahas pun dengan singkat, tidak kita bahas detail. Kemudian kita masuk ke tingkatan yang kedua, yaitu al-iman. Rukun yang pertama telah kita bahas. Al-imanu billah, iman terhadap Allah mencakup 4 hal. Apa saja itu? Apa saja itu, Bang Felis? Iman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Apa? Nah, betul? Rububiyah. Nah, mengimani rububiyah Allah. Sebelum itu. Yang pertama, ya, al-imanu biwujudillah, mengimani Allah itu ada. Kemudian yang kedua, al-iman birububiyatillah, kemudian biuluhiyatillah, kemudian yang keempat bil asma'i was sifat. Ini sudah kita bahas kan? Ya, sudah selesai. Nah, kita insyaallah masuk ke rukun iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tuh. Nah, iman terhadap malaikat. Malaikat secara bahasa, ya, jadi istilah-istilah syariat, ya, seperti sholat, saum, zakat, haji, itu diambil dari makna bahasanya juga. Ada kaitannya dengan makna bahasa, seperti misalnya sholat. Apa arti sholat? Secara bahasa, doa, betul. Tapi khusus doa kebaikan. Ad-du'a'u bil khair. Sholat itu adalah doa kebaikan. Nah, dalam sholat kan ada juga doanya, ya. Kemudian zakat. Apa arti zakat secara bahasa? Zakat, betul. Zakat ada 2 maknanya. Zaka yazku, artinya yang tumbuh dan bertambah. Ada juga dari makna toharoh, yaitu suci dan bersih. Ya, zakat bisa membersihkan kotoran hati manusia. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim minha. Ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah atau zakatnya untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, demikian pula saum. Apa arti saum? Menahan, imsak. Haji al-qasd, bermaksud. Haji itu artinya bermaksud ke Baitullah untuk menunaikan manasik yang datang dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diambil dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nah, wa'adzin fin nasi bil hajj. Jadi yang pertama kali menunaikan haji adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kata Allah di surat Al-Hajj, wahai Ibrahim, kumandangkanlah haji. Wa'adzin linnasi bil haji. Gimana dulu mengumandangkan haji? Coba Nabi Ibrahim. Tapi kemudian pun pada saat itu orang berdatangan untuk menunaikan ibadah haji. Baik. Intinya ada hubungan, ada kaitannya dengan
istilah syar'i ya, bahasa makna secara bahasa itu ada hubungannya dengan makna atau istilah syar'inya. Seperti malaikat. Al-malaika secara bahasa diambil dari kalimat al-aluka. Al-aluka yang artinya adalah ar-risalah. Ar-risalah artinya apa? Utusan. Rasul, utusan. Mereka menjadi makna malaikat. Afan. Tadi enggak. Malaikat diambil dari kalimat malaikat itu jamak ya. Mufradnya adalah malakun. Musannanya atau duanya adalah malakani. 3 lebihnya adalah malaikatun, jamaknya adalah malaikatun, mufradnya malakun. Ya, 2 malaikat malakani. Diambil dari kalimat al-aluka. Al-aluka artinya adalah ar-risalah. Dan mereka para malaikat ada tugas-tugas yang Allah berikan untuk mereka. Mereka adalah para rasul. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat rasul-rasul, utusan-utusan. Ya, jadi makna malaikat adalah utusan. Ya, makna malaikat adalah utusan. Dan memang Allah jadikan para malaikat sebagai rasul-rasul. Seperti itu. Nah, malaikat adalah alamun ghaibi, alam ghaib. Mereka itu makhluk ghaib. Alam artinya makhluk ghaib yang tidak kita lihat. Ya. Tapi sedikit kita melenceng, nggak boleh melenceng. Nah, sedikit kita, ini penting nih. Yaitu apa? Boleh nggak kita beristighotsah kepada makhluk? Ya, dengan syarat, masya Allah. Syaratnya apa saja? Mampu dan hadir. Satu lagi kurang. Hidup, masya Allah. Jazakumullah khair. Hayyun, qadirun, hadirun. Hayyun, qadirun, hadirun. Hidup, mampu, dan hadir. Ini 3 syarat. Ya, nggak apa-apa kita sedikit melenceng, ini tauhid. Di antara hujah para penyembah kubur bolehnya untuk beristighotsah kepada mayit adalah sebagaimana manusia mereka beristighotsah kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Maksudnya mereka itu minta pertolongan dalam keadaan darurat di saat mereka sudah tidak mampu lagi untuk di padang mahsyar. Sangat berat bagi mereka padang mahsyar itu, sampai orang-orang kufar pun mereka ingin segera juga masuk ke dalam neraka. Mereka mengira bahwasanya neraka itu lebih ringan daripada keadaan padang mahsyar. Ya. Nah, ada hadisnya memang mereka ini beristighotsah kepada Nabi Adam, beristighotsah kepada Nabi Nuh. Tuh, kan mereka beristighotsah, boleh dong. Jadi beristighotsah. Untuk orang yang hidup sekarang di dunia, beristighotsah kepada orang yang hidup di dunia boleh nggak? Tadi dengan 3 syarat, boleh nggak? Boleh ya. Misalnya yang Allah sebutkan di surat Qasas. Ada sahabat Nabi Musa minta istighotsah kepada Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Nah, sahabat Nabi Musa beristighotsah kepada Nabi Musa, minta pertolongan kepada Nabi Musa. Ini berkelahi dengan keluarga Fir'aun, sahabat Nabi Musa ini. Kemudian sahabat Nabi Musa dari Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa pada saat itu. Ya, ditinju oleh Nabi Musa keluarga Fir'aun ini, matilah dia. Ya, apa hukumnya di sini? Beristighotsah
kepada yang sesama masih hidup, ada hadir, qadir, kue mampu. Misalnya dia terdesak juga, terdesak, sedang perang nih, terdesak, dia diserang oleh beberapa orang, dia minta bantuan juga ke kawan-kawannya, tolong saya, bisa nggak ini? Boleh kan? Hayyun, qadirun, hadirun. Jadi di saat dalam kehidupan di alam yang sama, maka hukumnya tidak mengapa di dunia ini dengan 3 syarat, maka hukumnya tidak mengapa. Dan ketika nanti di alam mahsyar atau di padang mahsyar, kehidupannya pun sama. Ya. Antara manusia dengan kehidupan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya sama. Ada ruh dengan jasadnya. Sebagaimana kita di dunia dengan ruh dan jasadnya. Kehidupan yang sama. Berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang para penyembah kubur. Mereka beristighosah kepada orang yang sudah mati. Berbeda alam, berbeda kehidupan. Ya. Yang seperti ini syirik jatuhnya ketika beristighosah, meminta ghaus, meminta pertolongan. Ghaus itu pertolongan dalam keadaan darurat kepada orang yang sudah mati. Ya, ini masuk dalam kategori syirik. Ya, ini yang pertama. Kalau tidak ada salah satu dari 3 syarat ini masuk syirik. Yang pertama, ini masuk, kita kaitkan dengan yang sini ya. Makhluk gaib. Yang pertama tadi apa? Syaratnya apa? Hayyun. Kalau seandainya tidak hayyun maka masuk syirik karena mayit, dia beristighosah kepada mayit. Nah, ini yang pertama nih. Nah, gaib. Yang kedua gaib. Malaikat makhluk gaib. Hidup enggak malaikat sekarang? Hidup, malaikat. Ada nggak malaikat? Ada nih, ada malaikat kan? Ada malaikat. Tapi mereka makhluk gaib. Para pendaki gunung, mereka boleh nggak untuk beristighosah kepada para malaikat gunung? Karena ada malaikat gunung, enggak? Didatangi Rasulullah SAW oleh Jibril dan malaikat gunung, ya Muhammad. Ini malaikat gunung, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Muhammad, aku malaikat gunung. Andaikan kau inginkan, aku akan timpakan akhsyabain, 2 gunung ini ke Taif. Mati mereka semua. Ya. Bisa nggak kita minta tolong misalnya ke malaikat gunung, ya, kalau kita tersesat kah, kalau kita butuh bantuan kah, malaikat tolong bantuin saya. Karena kenapa nggak boleh? Karena mereka makhluk gaib. Jelas ini insyaallah. Ya, karena mereka makhluk gaib, nggak boleh. Ya, sekalipun dibilang mampu, sekalipun mereka ini ada, ya, mereka hidup. Ya, dan Rasulullah SAW tidak melakukan hal yang demikian ketika beliau hijrah nih. Tidak Rasulullah minta pertolongan Jibril untuk langsung dibawa ke Madinah. Bisa nggak Rasulullah SAW minta ke Jibril? Bisa. Ya. Nah, atau dalam di keadaan-keadaan yang lain, seperti perang Khandaq atau perang Uhud, sekali kepak sayap Jibril bisa udah pindah alam semuanya. Ya maksudnya datang riwayat. Berapa kampung Nabi Lut yang dihancurkan itu? Berapa? Asalnya 1 ya. Ini yang kena LGBT itu, asalnya 1 kampung asalnya, 1 kampung. Jadi 2, jadi 5, jadi 7. Ini menyebar penyakit ini nih. Menyebar penyakit ini, kemudian bagaimana cara Allah membinasakan mereka? Tidak ada azab yang Allah timpakan kepada suatu kaum lebih dahsyat daripada Allah binasakan kaum Lut. Samud, Ad, Ashabul Aikah, Hijr, semua Allah binasakan. Gak ada seperti yang Allah binasakan seperti kaum Lut. Diangkat tanah negeri mereka tuh diangkat. Sampai gonggongan anjing ini yang ada di kaum terdengar oleh malaikat yang bertasbih di atas. Saking tingginya. Dan itu mereka bisa seperti itu, bisa diangkat, kemudian dibanting, dibanting. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami angkat, kemudian kami balik, kemudian kami timpakan, kemudian dihujani dengan batu dari neraka.
Ya, itu kaum Lut di surat Al-Hijr Allah sebut. Bagaimana bisa datang riwayat itu kepakan satu sayap Jibril alaihi salatu wassalam. Ya bisa Allah Subhanahu wa taala, bisa Jibril lakukan itu ketika perang Uhud, ketika perang Khandaq, ketika perang yang lain kan. Ya, tapi itu tidak dilakukan. Nah, beristighotsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya seseorang dia meminta istighotsah kepada ajengannya di saat nggak ada, ini turbulen nih pesawat nih. Dia panggil ajengannya, ajengan, yuk tulungan yuk. Ini masih hidup di dunia sama. Masuk kategori apa? Syirik. Dia sudah menyekutukan Allah, sudah menyekutukan ajengannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini ajengannya itu Maha mendengar, Maha kuasa, Sami'un, Qadirun. Ya, seakan-akan ajengannya itu mendengar apa yang diteriakkan oleh dia di atas pesawat sana, kemudian dia mampu untuk menyeimbangkan pesawat, menyelamatkan dia. Ya, ini sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sudah menyekutukan ajengannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Ini beristighotsah kepada gaib itu masuk dalam kategori syirik. Yang satu lagi apa? Qadir. Ya. Dia masih hidup, ada di depan dia. Ya, kemudian meminta sesuatu yang itu tidak dimampui. Tolong matikan api neraka, wahai Rasul. Nggak ada pernah sahabat minta kayak gitu yang nggak dimampui itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini ya. Nah, kalau meminta seperti itu, ini hukumnya apa? Syirik juga karena itu tidak dimampui oleh makhluk. Jelas ini ya. Baik, barakallahu fikum. Anda teringat alam gaib ini dengan itu tadi. Banyak sekali mereka ini mencari pembenaran untuk menyembah kuburan, mencari pembenaran dengan hadis. Itulah dengan hadis datang Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika sedang dibakar nih Nabi Ibrahim nih. Datang Jibril dan berkata, "Engkau perlu bantuan aku ya wahai Ibrahim. Kalau antum enggak? Kalau ke kamu enggak? Ya, saya hanya minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, tuh lihat tuh, Jibril aja ngasih nawarin bantuan istighotsah kepada Ibrahim. Ya, boleh dong kita juga beristighotsah kepada wali nabi seperti itu. Yang pertama, ini kisahnya Israiliyat, nggak ada sanadnya. Ya, kalau dibakar Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Cuman kisah Jibril datang, nawarin bantuannya, mau nggak? Bisa sebenarnya. Dan itu 3 syarat ini ada nggak terkumpul pada Jibril pada saat itu? Ada kan? Bisa aja. Jibril langsung pindahkan Nabi Ibrahim pada saat itu. Cuman Nabi Ibrahim alaihissalam beliau lebih menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala daripada pertolongan pada makhluk. Sekalipun boleh kalau Nabi Ibrahim minta pertolongan, ya boleh. Tolong selamatkan saya. Boleh nggak secara syar'i Nabi Ibrahim melakukan itu? Boleh. Karena 3 syarat ini ada nih. Hayyun, qadirun, hadirun, ada. Ya cuma Nabi Ibrahim kalau sanad ini benar, ya, tetapi ini hanya Israiliyat. Ya, hanya Israiliyat. Barakallahu fikum. Banyak dalil-dalil yang sahih digunakan oleh mereka sebagai untuk mencari pembenaran mereka bolehnya menyembah kubur, beristighotsah ke orang yang sudah mati. Ya. Dalam kitab yang lain namanya kitabnya Kasyfus Syubuhat. Ya, baik. Malaikat adalah makhluk gaib, ya, makhluk gaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari cahaya. Khalaqahumullahu taala min nur. Allah ciptakan mereka dari cahaya dan mereka tidak dikatakan laki-laki, mereka tidak dikatakan perempuan. Bahkan yang menamakan anaknya dengan nama malaikat, maka dia sudah bertasyabuh dengan orang-orang musyrikin dan hukumnya jatuh pada yang haram. Ya, ada nama anak apa namanya? Gabriela ya. Itu kan nama malaikat kan? Bukan Gabriela ini maksudnya Jibril ya. Mikaela apa bukan? Gitu ya.
Mikail kan gitu. Karena nama anak nama anak perempuan ini. Maka yang seperti ini sudah dia menyerupai orang-orang musyrikin. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan para malaikat yang hamba-hamba Rahman sebagai perempuan, anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yusalun. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu akan ditulis apa yang mereka pernyatakan tersebut dan mereka akan ditanya nanti. Baik. Nah, kemudian di surat An-Najm dan yang lainnya ya, mereka jadi kaum musyrikin mereka itu menyembah malaikat. Mereka menyembah malaikat karena mereka meyakini bahwasanya malaikat itu adalah putri-putri Allah. Ya, memang kalau Allah punya putri, Allah punya putra, itu boleh disembah, ya enggak? Mana dalilnya? Di surat Zukhruf. Mana surat Zukhruf mana Salman? Baik. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah andaikan Allah punya anak, maka aku adalah orang pertama yang menyembah anak Allah itu. Katakan pada mereka ya Muhammad, itu kata Allah di surat Zukhruf. Katakan pada mereka ya Muhammad, andaikan Allah punya anak, maka aku adalah orang yang pertama menyembah anak Allah itu. Memang ya punya kuasa, punya keistimewaan seperti keistimewaan Allah. Boleh, memang seperti itu boleh. Ya, tetapi apakah Allah punya anak? Lam yalid walam yulad. Nah, kaum musyrikin mereka menamakan malaikat, mengatakan malaikat itu adalah putri-putri Allah dan mereka sembah. Nah, kemudian berfatwa para ulama, semua ulama yang enggak ada khilaf ya, bahwasanya yang menamakan anak-anak perempuan mereka dengan nama malaikat, maka ini sudah bentuk penyerupaan terhadap kaum musyrikin. Ya, kalau nggak salah angel ya, angel itu bahasa Inggris kan? Iya bahasa Inggris ya. Bahasa Sunda. Biasanya kan ke perempuan nama itu kan, anak perempuan kan? Nah, nggak boleh itu. Ya. Nah, bagaimana ke anak laki-laki? Khilaf para ulama di sini. Imam Malik melarangnya sama sekali. Imam Malik, padahal nama Imam Malik Malik. Malik adalah salah satu nama malaikat kan? Ya Malikul yaqdi alaina Rabbuk. Kalau Imam Malik betul-betul melarang. Mau anak laki-laki, anak perempuan nggak boleh. Ya. Nah, sebagian ulama dan yang rajih, wallahu alam, kalau untuk anak laki-laki boleh. Ya, misalnya ngasih nama anak laki-laki Jibril, Mikail, ya, itu boleh. Ya, karena itu sebenarnya makna dari bahasa Ibrani, artinya itu Abdullah, Abdurrahman. Il itu artinya Allah kan? Il itu artinya Allah. Taib Allah alam. Ya, itu anak ikut pendapat bolehnya untuk menamakan anak laki-laki dengan nama malaikat. Ya, tetapi kalau untuk anak perempuan hukumnya haram. Ya, taib. Nah, jadi mereka ini tidak berkelamin laki-laki, mereka juga tidak berkelamin perempuan, malaikat-malaikat Allah ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari cahaya. Allahu alam, cahayanya cahaya yang mana? Kalau manusia kan Allah ciptakan dari tanah. Tanah macam-macam warnanya, macam-macam pula lah kulit manusia. Ya. Nah, kalau cahaya Allahu alam dari mana cahaya yang seperti apa? Matahari cahayanya seperti itu, tidak pernah diisi bahan bakarnya, tetap mengeluarkan energi yang luar biasa, ya, nggak pernah redup, ya. Demikian pula lah para malaikat, mereka makhluk yang tidak pernah lelah dalam beribadah, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah capek, nggak pernah bosan, nggak pernah sombong, nggak pernah rugi, nggak. Kita baca ya, sifat malaikat. Ya, boleh kita baca. Sifat malaikat. Sifat malaikat ini ada dua. Sifat malaikat secara fisik, sifat malaikat secara nama, ya. Sifat malaikat secara fisik
Yang pertama, mereka itu bersayap. Mereka bersayap. Sebagaimana di surat Fatir tadi yang Anda baca, lanjutannya adalah ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai rasul, utusan-utusan, yang telah menjadikan mereka para malaikat bersayap 2, 3, 4. Mathna wa thulatha wa ruba. Jadi jangan kemana-mana kalau udah mathna wa thulatha wa ruba. Tuh Bapak itu. Paham? Ya, pas kajian, nah Ustaz nerjemahinnya jual malaikat cenah. Ya, memang malaikat kalau di sini banyak mathna wa thulatha wa ruba. Jadi tong kemana-mana. Ini mathna artinya 2 sayap. Thulatha 3 sayap. Ruba 4 sayap. Yang paling banyak Jibril. Berapa sayap? 600. Jibril mempunyai 600 sayap. Ya, Jibril mempunyai 600 sayap. Kemudian malaikat pun mempunyai hati, jantung. Mempunyai jantung. Nah, sebagaimana di surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qaulul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ya. Ketika hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai kami ketika sudah kurangi rasa takut dalam hati mereka, dalam jantung mereka. Ya qulub. Kalau kita kan terjemahkan qalbun, jantung itu dengan hati ya. Dan ketika sudah kami kurangi rasa takut itu pada hati mereka, mereka siuman, kemudian mereka bertanya satu sama lain, tadi apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Yang dikatakannya adalah hak, dialah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi surat Saba, mereka punya jantung, mereka pun punya jiwa, nyawa, ya, yang mereka pun akan mati. Berarti kan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya al-maut. Kapan matinya malaikat itu? Ya ketika ditiup sur oleh malaikat Israfil. Nah, wa nufikha fis sur fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ketika ditiup sur, matilah semua yang ada di langit, para malaikat nih. Semua yang ada di bumi, makhluk-makhluknya, manusia, jin, binatang, serangganya, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Wah, khilaf nih ulama. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah, ya diantaranya nafikhus sur ini sendiri, yang meniup sur ini sendiri tidak mati karena akan meniup sur yang kedua. Itu kata sebagian ulama. Ada yang mengatakan enggak, mereka yang enggak mati itu cuma 5. Jibril, Mikail, Israfil, 4 ya, malakul maut 1. Ya, kemudian Allah perintahkan malakul maut untuk mematikan 3 malaikat yang ini, 3 malaikat besar ini. Kemudian Allah mematikan malakul maut. Kemudian yang pertama kali Allah hidupkan adalah Israfil. Allah perintahkan Israfil untuk meniup sur. Di kali kedua maka hiduplah semua makhluk itu. Ya, baik. Nah, malaikat mempunyai jantung. Baik. Kemudian malaikat bisa menyerupai manusia. Seperti malaikat Jibril menyerupai manusia. Siapa yang diserupai oleh Dihya? Ya, namanya Dihya ibn Khalifah al-Kalbi. Ada faedah Anda baca kemarin ya, dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, bahwasanya sahabat paling tampan itu adalah Dihya al-Kalbi. Karena itulah Jibril menyerupai Dihya. Nah ini seperti itu ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Sedangkan Umar bin Khattab mengatakan tentang Jarir ibn Abdullah, Yusuf hadir ummah. Jadi orang terganteng ya di kalangan sahabat itu adalah Jarir ibn Abdullah. Nah, Nabi Yusufnya umat ini adalah Jarir bin Abdullah, kata Umar bin Khattab. Nah, ini Dihya
Al-Kalbi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara dengan Dihya dan itu dilihat oleh Ummu Salamah, ya. Nah, dilihat oleh Ummu Salamah. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada Ummu Salamah bahwasanya itu tadi adalah Jibril, ya. Taib. Pernah juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru selesai perang Khandaq, ya Rasulullah mandi mau bebersih, kata Jibril, belum selesai Muhammad, kita ke Bani Quraidah, ya, kita ke Bani Quraidah segera. Rasulullah SAW langsung pakai baju perang beliau lagi, kemudian bertanya kepada orang-orang yang dalam perjalanan, tadi ada yang sudah lewat duluan, ada Dihya, kata mereka ini ada, tadi Dihya udah duluan, itu maksudnya apa? Jibril. Nah, jadi ada malaikat yang bisa menyerupai manusia. Juga ketika Jibril mendatangi Maryam alaihi salatu wasallam, fatamatsala laha basyaran sawiya. Tapi enggak mesti bentuk Dihya. Jibril pun pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk A'rab, ya orang Arab Badui, tapi pakaiannya bersih, rambutnya rapi, berwarna hitam. Sudah kita baca ya. Oh, nanti kita akan baca di sini. Nah, juga malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan kabar tentang lahirnya Nabi Ishak, ya, yang para malaikat ini betul-betul seperti manusia, nggak ada bedanya dengan manusia biasa. Sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau bukan potong kambing lagi, potong sapi, potong anak sapi. Dibikin Allahu a'lam makanan apa, rendang tah gulai ya. Kemudian bukan hanya disodorin, silahkan makan kayak gitu. Kan Nabi Ibrahim kalau tahu itu malaikat mana mau potong-potong, kan nggak makan ya. Karena memang nggak tahu itu adalah malaikat. Dan malaikat yang datang pada Nabi Ibrahim pun betul-betul mirip dengan manusia biasa. Ya. Kemudian mereka ini, malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim ini pergilah ke Nabi Lut. Ya, luar biasa tampannya mereka para malaikat tersebut yang menyerupai manusia dapat kabar nih kaum Nabi Lut bahwasanya Nabi Lut punya tamu ganteng-ganteng. Udah keluarkan wahai Lut. Kayak gitu tuh. Ya. Nah, ini malaikat ya bisa menyerupai manusia, dan itu pun bukan atas kehendak atas izin dari Allah, bukan kehendak mereka ingin kayak gini kayak gitu, itu pun atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah 3 Bani Israel, yang satu botak, yang satu belang kulitnya, yang satu buta matanya, didatangi oleh malaikat yang berupa pengemis, kan begitu? Enggak sama semua. Ya, enggak sama semua. Baik. Ada seseorang yang datang ke satu negeri, ditanya, dihadang oleh malaikat nih. Ada apa engkau datang ke negeri ini? Aku mau bertemu dengan saudaraku. Apakah ada dunia yang kau inginkan dari dia? Enggak ada. Aku datang ke sini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya itu adalah malaikat. Terkadang kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Bisa aja mungkin kita juga pernah ketemu malaikat, ya enggak? Allahu a'lam. Ya. Nah, kemudian malaikat pun memiliki nama-nama. Ya, memiliki nama-nama. Ada yang nama malaikat itu per kelompok, ada nama per malaikat. Ya, per kelompok misalnya al-mu'aqibat. Al-mu'aqibat, mereka malaikat penjaga yang ada di depan dan di belakang manusia. Ya, setiap manusia dikelilingi oleh 4 malaikat. Setiap manusia 4 malaikat, kanan kiri depan belakang. Kalau kanan kiri kiramun katibun, namanya kiramun katibun, malaikat pencatat. Ya, sedangkan malaikat penjaga adalah al-mu'aqibat. Nah, kemudian ada malaikat sayyarun, mereka yang selalu mencari majalis az-zikr, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ada malaikat sayyahun, mereka yang selalu menyampaikan
salam, sholawat kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya nggak perlu kita bilang tolong nanti kalau umroh sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad ya, nggak perlu. Kalau kita sekarang mengucapkan salam kepada Nabi SAW itu langsung disampaikan oleh malaikat sayyahun namanya, ya, dan langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian ada malaikat yang ada malaikat yang ditugaskan untuk tadi apa? Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ada yang ditugaskan untuk menulis ketetapan takdir perjanin di rahim ibu di saat mereka berumur 4 bulan. Ya, menulis rizkinya, ajalnya, perbuatannya, sengsarakah dia atau bahagiakah dia. Nah, ada malaikat Zabaniyah. Siapa? Apa tugasnya Zabaniyah? Mereka mendorong orang-orang para penghuni neraka untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hari di mana mereka didorong sekuat-kuatnya karena mereka udah takut. Para penghuni neraka mereka takut melihat neraka, kemudian mendengar raungan neraka. Ya, itu hampir apa yang ada di neraka itu hampir lepas seperti kayak apa ya? Mau menerkam mereka seperti itu, hampir lepas dari ikatannya. Nah, mereka kemudian didorong oleh malaikat Zabaniyah, sanad Zabaniyah. Ya, itu malaikat Zabaniyah. Nah, baik. Ada juga yang nama malaikat tersebut perorangan seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan sering diulang dalam ayat, dalam hadis penyebutan 3 malaikat ini, Jibril, Mikail, dan Israfil, karena 3 malaikat ini yang mendatangkan kehidupan. Yang pertama adalah Jibril, membawa kehidupan hati, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Mikail yang membawa kehidupan fisik alam ini. Ya, hujan, angin, panen, ya, ditugaskan oleh Allah untuk membagikan itu semua atas izin Allah dan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mikail. Sedangkan Israfil adalah yang mendatangkan kehidupan nanti di mahsyar. Ya, setelah manusia seluruhnya mati, kemudian ditiupkan sur yang kedua kalinya, maka semua hidup, baik malaikat, manusia, jin, serangga, semuanya hidup. Nah, sering disebutkan 3 malaikat ini diantaranya pas doa sholat taraweh, istiftah sholat taraweh khusus. Apa itu? Masya Allah. Gimana Bang Faris? Ya, lanjut. Allahumma rabba Jibril. Terus? Wa Isra. Fima kanu minal haqqi bi'idnik. Masya Allah. Coba yang lain. Satu lagi aja. Abu Ubay. Coba. Satu lagi. Ini kayaknya semuanya udah hafal ya, coba. Saya siapa satu lagi? Siapa ya? Ini setiap 2 rakaat tarawih loh ini. Ini dibacanya setiap tahajud. 2 rakaat kan, 2 rakaat kan, atau 4 rakaat, misalnya 2 rakaat itu kita baca 2 rakaat, baca ini lagi, nanti 2 rakaat yang berikutnya baca ini lagi. Ini doa yang sangat dahsyat. Kita hidup mendapatkan berbagai jenis manusia dengan pikiran mereka yang bermacam-macam. Ya. Kita nggak tahu mau dibawa, kita nggak tahu dengan kefasihan lisan seseorang kita bisa tergiring dengan bahasa mereka nih. Kita minta dituntun oleh Allah dengan doa ini mana yang benar.
Dari banyak orang, banyak pemikiran, kita minta dituntun oleh Allah mana yang benar. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Innaka, ya Allah berikan aku hidayah. Apa yang mereka perselisihkan itu? Orang sekarang membungkus maksiat dengan al-haq. Seperti itu dari dulu. Ya, dari dulu. Talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ya. Jangan kira kasyfus syubhat itu ada 14 kalau nggak salah, ada 14 syubhat. 14 syubhat dahsyat-dahsyat syubhatnya pakai dalil semuanya untuk membenarkan perbuatan mereka menyembah kubur itu. Menyembah kuburan. Ya. Itu 14 syubhat. Nah, pentingnya kita untuk baca doa ini di setiap, ya terutama pas tarawih, ya, agar kita bisa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Faris tolong disebarin aja paling doa ini ya ke teman-teman untuk dihafal, dibaca ketika doa istiftah khusus ya, doa istiftah untuk sholat tarawih. Kemudian juga ada doa sujud khusus juga untuk sholat tarawih. Ya, nah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Robnya Jibril, pencipta, pengatur, Jibril, Mikail, Israfil, nah ini untuk mendatangkan kehidupan. Ya, taib. Nah, taib. Ini Jibril, Mikail, Israfil, ada malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Bila Israel ya datang mencabut nyawa. Ya, geus teu usum deui eta mah. Itu Israiliyat. Israel itu Israiliyat. Namanya dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi adalah Malakul Maut. Tadi berarti satu tuh cuman malakun. Ya, satu malaikat pencabut nyawa. Ya. Nah, kemudian Malik, malaikat penjaga neraka. Lemah. Atau enggak ada bahkan dalilnya yang mengatakan penjaga surga itu malaikat apa namanya? Ridwan. Eta SD kenehnya. Ya. Ridwan, malaikat Ridwan, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Yang ada apa? Khazanah. Khazanah. Jadi khazin itu artinya penjaga, kayak gitu aja. Ya, penjaga pintu surga. Ya, enggak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak bisa juga dijadikan nama khazanah, enggak bisa. Khazin itu artinya penjaga. Ya, artinya penjaga, bukan nama. Nah. Baik, ini untuk nama-nama malaikat, ada yang benar, ada yang salah. Tadi yang salah seperti Israel atau Ridwan. Kalau Israel tidak boleh kita benarkan, tidak boleh pula kita dustakan. Baik. Kemudian apa pentingnya kita belajar tentang malaikat? Kemudian kita mengimani mereka para malaikat dengan iman yang benar. Ya. Pentingnya kita belajar tentang al-imanu bil malaikah. Yang pertama agar tidak terjerumus pada pemahaman yang salah seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka meyakini para malaikat itu sebagai anak-anak Allah dan mereka sembah. Ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, di antara mereka yang menyimpang pemahaman mereka terhadap malaikat adalah apa istilahnya sekarang ini kita katakannya, yang di pondok-pondok, di pesantren-pesantren yang belajar ilmu putih, mereka meyakini sedang belajar ilmu putih itu dengan ilmu tenaga dalam dengan malaikat, makanya namanya ilmu putih. Kalau ilmu hitam mah tenaga dalam dengan jin, ya. Kalau ilmu putih mah tenaga dalam dengan malaikat. Ya, apa istilahnya? Nah, ini
Di antara pemahaman yang menyesatkan. Mereka mengira bahwasanya mereka sedang bermuamalah dengan para malaikat. Padahal mereka sedang bermuamalah dengan para jin. Ngakunya malaikat. Dalilnya di surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Wa yauma yahsyuruhum jami'an, hari di mana Allah kumpulkan para malaikat dan para penyembahnya. Para malaikat dan para penyembah malaikat. Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, wahai malaikat, apakah mereka ini para penyembah malaikat ini kepada kalian mereka menyembah? Para malaikat bilang, subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunim, engkau adalah wali kami bukan mereka. Balkanu, justru mereka itu menyembah jin, aktsaruhum bihi mu'minun, mereka percaya kena prank, kena bohong oleh jin, disangkanya malaikat, padahal mereka adalah jin, ya. Nah ini kemudian juga sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ahli filsafat. Ahli filsafat mereka tidak meyakini adanya makhluk yang bernama malaikat. Malaikat itu adalah jiwa baik manusia. Jadi nggak ada jin itu setan, makhluk setan, nggak ada. Itu hanya jiwa buruk manusia. Ya. Ini berbahaya. Kalau seandainya dikufuri makhluk yang bernama malaikat, maka akan juga mereka mengkufuri Al-Quran dan mengkufuri para rasul. Iya kan? Karena yang menjadi penghubung antara Allah dengan para rasul siapa? Para malaikat. Yaitu Jibril lah. Kemudian apa yang dibawa oleh Jibril adalah Al-Quran, adalah Taurat, adalah yang lainnya juga. Maka dengan secara tidak langsung ketika mereka mengkufuri adanya malaikat, maka mereka kufuri juga yang namanya apa? Yang namanya kitab-kitab, yang namanya Rasul. Makanya Ibnu Sina, ya dia mengatakan Nabi itu sesuatu yang bisa ditempuh, yang bisa ditempuh, yang bisa dicapai oleh seseorang, bukan anugerah dari Allah. Enggak, seseorang dia mempunyai kekuatan ilmu yang lebih daripada manusia yang ada pada saat itu. Kemudian dia bisa mempengaruhi manusia, dia punya kefasihan lisan, dia punya ini dan itu, ya. Maka dia sudah bisa mencapai tingkatan nabi. Ini kan kufur, ya. Inilah sebab Ibnu Sina itu dikafirkan diantaranya oleh ulama besar Syafi'iyah, yaitu Ghazali. Ya, dikafirkan Ibnu Sina, dia meragukan, bukan meragukan, dia mengatakan mustahil Allah bisa mengembalikan manusia dengan daging atau tubuh manusia yang sudah menjadi tanah. Ya. Kata Ibnu Sina, enggak mungkin Allah bisa membangkitkan manusia dengan tubuh mereka yang ada di dunia yang sudah menjadi tanah. Enggak mungkin, kata Ibnu Sina. Ini kufur. Padahal dalam Al-Qur'an, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu ketika nanti manusia dibangkitkan, tanah-tanah itu berkurang. Ya, jadi unsur tanah, tubuh, daging, tulang yang sudah menjadi tanah itu akan kembali lagi, diambil lagi menjadi tubuh manusia. Karena Allah ingin mengazab manusia kafir, musyrik, munafik, zalimnya dengan tubuh mereka yang ketika itu menzalimi manusia dengan tubuh itu. Ya, dan Allah ingin memberikan balasan pahala kenikmatan untuk mukmin muslim yang dengan tubuh itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Nah, ini juga di antara sebab mereka Ibnu Sina dikafirkan. Ya. Baik. Nah, kemudian juga yang enggak percaya dengan malaikat siapa? Orang-orang ateis, ya, orang-orang ateis, orang-orang filsafat. Ya, kemudian
Apa kemudian yang iman terhadap malaikat, apa hubungannya dengan iman kita? Iman terhadap malaikat, apa yang gimana ya? Gimana ini? Baik. Apa yang akan terjadi, buah kita beriman terhadap malaikat. Yang pertama adalah kita akan menjaga lisan, akan menjaga perbuatan. Kenapa? Karena ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan dan ucapan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar kecuali di sana ada malaikat yang raqib dan atid, yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Ya, itu sifat. Raqib atid itu sifat, bukan nama. Kalau namanya tadi apa? Kiramun katibun. Ya, kemudian buah dari kita beriman terhadap malaikat adalah kita nggak akan membeli pajangan-pajangan di rumah yang itu makhluk bernyawa, ya, patungkah, entah 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi istilahnya. Kenapa? Karena malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Ya, ada gambar. Tirai bergambar burung dibeli oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah masuk, keluar lagi Rasulullah. Dan terlihat dari raut wajah Nabi SAW enggak suka. Tahu Aisyah radhiyallahu taala anha, langsung diguntinglah, dihancurkanlah gambar, ini baru beli lagi ya. Tirai tersebut dipotong-potong sehingga tidak terlihat lagi gambar burung tersebut, ya. Kemudian Rasulullah SAW baru mau masuk rumah. Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata, Innal malaikata la tadkhulu baitan fi surah walakin, sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Maksudnya sini gambar adalah makhluk hidup. Ya, ini bukan yang mesti harus patung, bukan patung, nggak mesti harus patung 2 dimensi, 3 dimensi, enggak. Ya, kan ada gambar yang nonjol sedikit, ada yang memang bentuk patung 3 dimensi. Ya, was asuratul ra's, yang namanya gambar itu kepala. Fa idza quti'a ra's fala surah. Apabila sudah dipotong itu kepala, enggak ada kepala, maka tidak dikatakan lagi gambar. Ya, nah, surah. Tuh. Nah, dia enggak akan beli-beli yang kayak gitu dipajang di rumahnya karena malaikat enggak masuk rumah yang ada gambar. Dia enggak akan melihara anjing, ya, karena malaikat pun tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing seperti itu. Ya. Nah, ini buah seorang dia beriman terhadap malaikat. Kemudian dia nggak mau mengganggu malaikat di masjid dengan ini baru makan sate pakai ada bawangnya nih, bau bawang kuat mulutnya, itu akan mengganggu malaikat. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Ya. Nah ini dia akan menjaga sifat-sifat seperti itu sampai saking malunya. Nah, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu terhadap malaikat. Jadi beliau jarang telanjang, itu jarang. Ya. Jadi saking malunya beliau dengan adanya malaikat yang selalu ada. Ya, sampai malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Karena Utsman malu kepada malaikat, maka malaikat pun sangat malu juga kepada Utsman bin Affan. Nah, seperti itu. Jadi mau menumbuhkan sifat malu, sifat hati-hati, ya dia nggak gampang ngomong ini dan itu karena ada malaikat yang menjaga. Nah, tadi juga di antara sifat malaikat ya, la yas'amun. Mereka itu tidak pernah bosan. Disuruh sujud terus oleh Allah, nggak pernah bosan. Disuruh ruku terus oleh Allah, nggak pernah bosan. Seperti yang Rasulullah SAW katakan, "Lau ra'aitum ma ra'aitu la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Andaikan kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Aku melihat tidak ada jarak 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang ruku dan sujud, bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Ya, mereka tidak pernah lelah. Ya, tadi tidak pernah bosan, la yas'amun. Kemudian mereka ini la yafturun, tidak pernah lelah. Enggak pernah lelah. Seperti itu aja posisinya, sujud aja terus. Ruku aja terus. Ya. La yastahsirun, tidak pernah merasa rugi. Ya.
Yang lain jalan-jalan, sayyahun, sayyarun, yang satu cuma diam doang. Ya, enggak pernah enggak hasad satu sama lain. Kemudian yang satu lagi, kemudian la yastakbirun, mereka tidak pernah sombong. Nih saya nih lihat lebih suci daripada kalian, enggak. La yastakbirun, tidak pernah sombong. Yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah memaksiati Allah apapun yang diperintahkan kepada mereka. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka selalu takut kepada Rabb mereka, yang Rabb mereka ada di atas mereka. Nah, andaikan kita mengetahui bahwasanya sedahsyat itulah malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan yang menciptakan malaikat? Ya, akan lebih takut lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih malu lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini yang lainnya dalil-dalil tentang ini. Kita masuk ke rukun iman yang berikutnya, al-imanu bil kutub, iman terhadap kitab-kitab Allah. Nah, al-imanu bil kutub, kutub jamak dari kitab, ya. Kutub jamak dari kitab. Kitab maknanya adalah maktub. Kitab maknanya adalah maktub atau yang tertulis. Seperti ini permadani ini firash. Maknanya adalah mafrush, yang diduduki. Ya, mafrush yang diduduki. Kemudian Allah diambil dari kalimat ilah. Ilah maknanya adalah makluh, yang dipertuhankan. Nah, jadi kalau bahasa Arab wazannya adalah fi'al, itu sama dengan maf'ul. Ilah sama dengan makluh, ya, yang dipertuhankan, yang diibadahi, yang disembah. Nah, kitab maknanya adalah maktub, yang tertulis di dalamnya huruf-huruf, kalimat-kalimat, ya, fasal-fasal, ayat-ayat seperti itu. Nah, kitab. Yang dimaksud di sini adalah mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Ya. Sebagai petunjuk untuk mereka, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah, apa saja kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk para nabinya, yang Allah sebutkan hanya berapa? Hanya 5. Ya, yang pertama apa? Yang pertama Suhuf Ibrahim. Yang kedua Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga Zabur, ini urutannya ya, secara urutannya. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. 5 kitab yang Allah sebutkan penamaannya, ya, dan mereka para ulama mengatakan di sana masih bisa jadi ada kitab-kitab lain yang Allah berikan kepada rasul-rasul Allah yang lain, tetapi Allah tidak sebutkan nama-namanya. Sebagaimana nanti akan kita bahas, Allah Subhanahu wa taala banyak, ya, tidak menyebutkan nama-nama para rasul. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an hanya 25. Ya, baik. Nah, sedangkan di antara definisi Rasul itu adalah membawa syariat baru, berarti membawa kitab baru, kayak gitu. Berarti ada kitab lain selain yang 5 ini. Wallahu a'lam. Nah, kemudian, ya, yang perlu untuk kita imani bahwasanya, ya, kitab Allah itu adalah kalamullah, ya, adalah firman Allah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakikat. Ya. Berbicara secara hakikat. Kemudian bagaimana, apakah berbicaranya Allah itu seperti berbicaranya makhluk? Tidak.
Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Nah, jadi kalau pembahasan tentang kitab, pembahasan tentang Al-Qur'an itu tidak lepas dari sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala, sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mempunyai sifatul kalam. Allah mempunyai sifat berbicara. Ya. Tetapi berbicaranya Allah tidak seperti berbicaranya makhluk. Apakah makhluk ketika berbicara pakai organ tuh, ada mulut, ada lidah, ada pita suara, ada kerongkong, ada paru-parunya. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berbicara tidak seperti berbicaranya makhluk. Ya. Bahkan ada makhluk yang berbicara tanpa organ itu semua. Seperti apa? Makhluk berbicara tanpa organ mulut. Seperti apa, Bang Felis? Apa tuh? Batu yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Inni la'alamu hajaran bi Makkah yusallimu alayya. Aku benar-benar tahu ada batu di Makkah yang dia mengucapkan salam kepadaku. Alhamdulillah enggak Rasulullah kasih tahu di mana batu itu kan. Kalau enggak udah habis jadi batu Ali itu. Ya. Orang Indonesia. Ya. Enggak ada organ, enggak ada mulut, enggak ada pita suara dan yang lainnya, dan dia bisa mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Terus apa lagi? Kang Iqbal? Pohon kurma, batang pohon kurma yang dijadikan mimbar ya oleh Nabi SAW. Ketika tidak lagi dijadikan mimbar oleh Nabi SAW, mengeluarkan suara tangisan seperti tangisan bayi. Ya, kemudian dielus oleh Nabi SAW baru dia. Apa lagi? Ya? Pohon? Pohon gorkot ya nanti, masya Allah. Pohon gorkot, masya Allah. Nah, apa lagi? Itu nanti ya. Betul. Apalagi tangan kita, kaki kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu, hari kiamat, kami tutup mulut-mulut mereka dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka dan yang bersaksi kepada kami adalah kaki-kaki mereka. Enggak bermulut, enggak berpita suara, dan mereka Allah takdirkan berbicara, bahkan kulit kita semua. Ya qalu lima syahidtum alaina. Kemudian orang-orang berkata kepada kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai. Kata kulit-kulit tersebut, Allah yang membuat kami berbicara sebagaimana Allah yang membuat berbicara segala sesuatu. Ya. Nah, jadi jangan sampai seseorang dia berpikir Allah itu berbicara seperti berbicaranya makhluk. Enggak. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Ya, yang jelas Allah berbicara dengan suara. Ya, dengan suara. Allah berbicara dengan suara. Kalaupun ditulis itu bisa. Ya, misalnya ya Musa bisa ditulis gitu pakai bahasa Arab. Ya Musa bisa ditulis. Wanada, nada yang namanya panggilan itu ada suaranya nggak? Panggilan. Ada suara kan? Ya. Nah, sedangkan ya orang-orang Asy'ariyah mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan suara. Mereka punya keyakinan kalamuhu binafsihi, ya enggak? Kalamnya, bicaranya Allah ada pada jiwanya, itu kata mereka. Kalamuhu binafsihi. Ucapan Allah itu ada pada jiwanya. Ditanya mana dalilnya? Dalam ayat Al-Qur'an ada enggak Allah berbicara dalam jiwanya saja? Ya. Ada enggak dalam hadis Rasulullah pernah ngomong sekali aja kayak gitu? Allah berbicara itu pada jiwanya saja. Enggak ada dalam ayat Al-Qur'an, enggak ada dalam hadis Nabi SAW, enggak ada pada ucapan para sahabat, para ulama tabi'in. Ada satu dari orang Kristen. Namanya Al-Akhtal. Penyair Kristen, pemabuk, peminum khamr, suka mencaci, memaki kaum muslimin. Bilang dalam bait syairnya, ala innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya ucapan itu ada pada jiwa. Tuh kan ada katanya. Berdalil dengan orang Kristen. Satupun gak ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya kalamuhu binafsihi.
Ya, dan orang Indonesia semuanya tidak ada yang meyakini ini. Mereka berkata Allah berfirman, kan begitu ya? Allah berfirman. Ada yang bilang Allah berfirman pada jiwanya, ada. Kalau kalau ada yang kayak gitu, berarti dia betul-betul kuat manhajnya di atas Asy'ariyah, ya. Di atas Asy'ariyah. Enggak ada kan? Ya semuanya bilang setelah baca kitab suci Allah berfirman kayak gitu. Allah berkata, Allah berbicara, ya. Nah, jadi kalamuhu bi nafsihi, ucapan Allah ada pada jiwanya, itu nggak bisa dibedakan dengan iradah. Kalau kayak gitu, iradah, keinginan hati, kehendak. Kehendak kan ucapan jiwa kita ya. Ya. Dan apakah yang tidak mengeluarkan suara dikatakan dia berbicara? Orang bisu nih. Ada nggak kehendak hatinya? Ucapan jiwa dia ada nggak? Ada ucapan jiwa orang bisu kan. Ketika dia menginginkan sesuatu, apakah dikatakan dia berbicara? Tidak, dia tidak dikatakan berbicara. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Ya, taklima ini maf'ul mutlak namanya. Maf'ul mutlak itu menafikan qiyas. Tidak menafikan majaz. Ya, jadi tidak ada majaz, bukan apa majaz teh? Bukan apa majaz? Bukan perumpamaan, bukan kinayah. Kinayah bahasa Indonesia. Kinayah bukan bahasa Indonesia. Bukan kinayah. Bukan perumpamaan ya, tetapi ini sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Ya. Langsung mereka ubah tuh, harokatnya diubah Al-Qur'an nih. Wa kallamallaha Musa taklima, dijadikan maf'ul bihi. Allah, lafdzul jalalah. Fa'ilnya Musa, yang harusnya fa'il teh yang subjek. Ya, wa kallama ini fi'ilnya nih. Berbicaralah. Siapa? Kalau kita bacanya di dalam Al-Qur'an dimanapun, Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Subjeknya Allah, diubah subjeknya. Ya. Musa berbicara kepada Allah, cuma sampai kayak gitu. Wa kallamallahu menjadi ubah menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Jadi fa'ilnya subjeknya jadinya Musa. Nah, sampai seanti itulah mereka menetapkan Allah itu mempunyai sifat kalam. Ya, Allah tuh nggak boleh disifati dengan sifat kalam. Ya. Nah, kalau kita tetapkan Allah mempunyai sifat kalam, berarti kita sudah serupakan Allah dengan makhluknya. Oh, cek saha. Kata siapa? Yang menetapkan Allah punya sifat kalam siapa? Allah sendiri. Ya. Yang menetapkan Allah punya sifat pendengaran siapa? Allah sendiri. Allah mendengar. Apakah pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk? Ya, kata mereka, ya enggak. Nah, begitu pula lah berbicaranya Allah pun tidak seperti juga berbicaranya makhluk. Ya. Nah, jadi mudah sebenarnya kalau ahlu sunnah mereka ini memahami sifat kalamnya Allah, kitab ini ya. Misalnya Allah berbicara, didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril membawa wahyu Allah tersebut kepada Nabi Muhammad di bumi. Mudah kan? Hanya begitu saja. Ya. Kalau mereka enggak nih, ini kalamun nafsi. Ucapan yang ada pada jiwa Allah. Kemudian gimana kok bisa jadi Al-Qur'an? Kita tanya ke orang-orang Asy'ariyah. Mereka sendiri pun khilaf, antar mereka sendiri khilaf. Ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah ungkapan bahasa jiwanya Allah. Nah, siapa yang ngungkapin? Kita tanya lagi nih, kita desak mereka. Siapa yang mengungkapkan ucapan jiwa Allah sehingga menjadi Al-Qur'an? Kata mereka orang-orang Asy'ariyah, Al-Qur'an itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani jadinya Taurat. Kalau bahasa Syriani jadinya Injil. Jadi anak khilaf ya. Pokoknya kayak gitulah di antara presetan-presetan mereka nih. Ya. Dan ya, kita tanya lagi, siapa yang mengungkapkan bahasa jiwanya Allah sehingga menjadi Al-Qur'an yang tertulis di sini? Sebagian mereka mengatakan Jibril. Jadi ini bahasanya ungkapan Jibril. Ada yang mengatakan mereka Muhammad. Ya, ini bahasa ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, jadi ini bahasanya Nabi Muhammad ini. Ya, dari ungkapan jiwa. Berarti mereka tahu ilmu gaib dong.
Kan pada diri Allah Subhanahu wa taala tahu ilmu-ilmu gaib. Jadi Jibril dan Nabi Muhammad tahu perkara gaib dong. Jadinya kacau. Ya. Dan ini ada dalam kitab-kitab mereka. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala berbicara ya dengan suara didengar oleh Jibril, kemudian Jibril membawa wahyu Allah tersebut itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamukallah. Nah, ya, inilah kitab dan satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Allah secara bertahap hanya Al-Qur'an. Selebihnya Allah turunkan kitab-kitab yang lain itu langsung satu kitab, ya Taurat, Injil. Nah, Taib. Nah, wajib bagi seorang muslim untuk mengimani semua huruf, semua lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya. Wajib untuk mengimani seluruhnya itu adalah kalamullah. Tidak ada satupun yang terselip dari ucapan Jibril atau ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah ucapan manusia. Kata Allah, sauslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar, sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Qamar. Walid ibn Mughirah, ayah Khalid ibn Walid, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar. Ya, bagaimana Walid ibn Mughirah ini dia berpikir keras untuk menyebarkan syubhat kepada orang-orang Arab yang haji pada musim itu. Kita harus punya satu kata terhadap Muhammad ini, kata pembesar, kata tokoh-tokoh Quraisy. Jangan sampai kita berbeda-beda ucapan kita tentang Muhammad. Apakah dia ini penyihir? Apakah dia ini dukun? Apakah dia ini penyair? Ya. Nah, akhirnya berpikir keraslah. Coba hanya sekedar berpikir saja, Walid ibn Mughirah ini ya sampai pada titik dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ini tiada lain kecuali hanyalah ucapan manusia saja yang didukilkan oleh Muhammad. Ya, sauslihi saqar. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Jadi hasil berpikir yang salah akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka saqar. Ya, akal ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Ketika dia gunakan untuk berpikir yang buruk, maksiat, maka itu adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun, kemudian Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati dan akal agar kalian bersyukur. Baik. Ya. Nah, jadi seperti orang-orang liberal sekarang ini, mereka betul-betul meyakini Al-Quran ini adalah ucapan Nabi Muhammad. Ya, ini berbahaya. Ya, mereka memang orang munafik, ya, memang kufar mereka ini. Ya, jadi ancaman orang yang mengatakan Al-Quran ini adalah ucapan Nabi Muhammad atau ucapan manusia, ya, maka akan diancam dengan neraka saqar, sauslihi saqar. Baik. Nah, wajib kita untuk mengimani setiap hurufnya itu adalah kalamullah. Nah, berbeda dengan kitab-kitab selain Al-Quran untuk sekarang ini gitu ya. Untuk yang ada sekarang ini. Ada memang yang masih aslinya. Al-ahdu al-qadim wal-ahdu al-jadid. Al-ahdul qadim perjanjian lama yaitu Taurat, al-ahdu al-jadid perjanjian baru yaitu Injil. Nah, orang-orang Kristen mereka meyakini dua kitab. Ada Taurat, ada Injil, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebagaimana ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ya, aku utusan Allah kepada kalian dan membenarkan apa yang ada di hadapan kalian dari Taurat. Jadi memang Taurat pun sebagai kitab pegangan oleh Nabi Isa juga. Ya, cuman ada beberapa yang diubah. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan aku menghalalkan apa yang diharamkan atas kalian sebelumnya dalam kitab Taurat. Itu yang enggak diterima oleh orang
Yahudi, ya. Makanya Nabi Isa mau dibunuh oleh mereka karena mereka tidak menerima Taurat itu diotak-atik oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Baik. Nah, jadi sebagaimana jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, yaktubunal kitaba bi aidihim, mereka itu menulis kitab dengan tangan mereka, tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka katakan ini datang dari Allah. Ya, padahal mereka sendiri yang bikin tuh. Ya. Di dalam Taurat semua kitab mengharamkan yang namanya babi. Ya, diharamkan khamr. Ya, diharamkan zina. Baik. Kemudian ada penghalalan babi di sana sekarang ini. Ya, ada penghalalan khamr di sana. Dihapus syariat khitan, dihapus syariat juga ini menyembelih. Dihapus syariat menyembelih kurban. Ya, kurban itu di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Di setiap umat kami jadikan syariat kurban. Yang masih berkurban hanya kaum muslimin kan? Orang Kristen, orang Yahudi kan enggak ada sekarang ini. Ya karena mereka hapus itu. Ya. Dan sempat hilang Taurat itu dari mereka. Kemudian mereka pula menyelewengkan makna-makna Taurat. Wa yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, dan mereka menyelewengkan ayat-ayat dari tempatnya. Wa yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Dan mereka menyelewengkan ucapan-ucapan Allah itu dari tempatnya. Ini yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta Yahudi. Di zaman Nabi SAW saja ada pendeta yang mencoba untuk membiaskan hukum apa? Hukum rajam. Rajam berlaku di dalam kitab Taurat, jelas. Ya, ketika orang yang sudah menikah itu berzina, maka dihukum rajam menurut Taurat. Ya, dan itu disamarkan oleh pendeta Yahudi pada saat itu. Ya, yang dilakukan oleh mereka, bagi ada yang berzina hanya dilumuri arang mukanya, kemudian diarak ke sekeliling kota bahwasanya orang ini pezina. Ya, kata Rasulullah SAW, angkat jempolmu itu. Ya, angkat jempolmu itu. Ternyata di sana ayat tentang rajam. Ya, taib. Jadi untuk kitab-kitab terdahulu, kewajiban kita hanya mengimaninya secara umum, secara global. Ya, tidak kita mengimani secara detail. Kalaupun masih ada yang asli dalam kitab Taurat dan Injil sekarang ini, itu sudah mansukh oleh Al-Quran. Dan selebihnya, ya itu buatan tangan pendeta-pendeta mereka. Ya, jadi tidak boleh seseorang untuk merujuk ya pada Taurat atau Injil. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni ladhalaltum." Andaikan Nabi Musa sekarang ini masih hidup, kalian ikuti Nabi Musa dan kalian tinggalkan aku, kalian sesat. Kalian sesat. Ya. Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Andaikan Nabi Musa masih hidup, dia tidak punya kelapangan kecuali mengikutiku, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Coba ngikut Nabi sesat. Ikut Nabi Musa nih, ikut Nabi Musa nih sesat. Mengikuti Taurat, ya, yang asli, mengikuti Taurat yang asli, yang tidak tercampur dengan tangan-tangan para pendeta, sesat dengan adanya Al-Quran. Jelas ini ya. Jadi tidak boleh, tidak boleh untuk seseorang menjadikan Taurat sekarang, Injil sekarang rujukan-rujukan dalam agama. Dia nggak bisa membedakan mana yang masih benar, mana yang masih asli, mana yang tidak. Nggak bisa dia bedakan. Baik. Nah, sisa berapa menit lagi? Masih lama nih. Baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Untuk tentang keistimewaan Al-Quran kita tunda. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Ya, silakan, Pak. Malaikat sebagian sama orang Indonesia itu percaya bahwa mereka itu yang dipercaya 10 orang namanya itu. Iya. Saya juga baru tahu ini bahwa
bukan dari Quran dan hadis. Sebagiannya, ya. Sebagiannya. Ya, apakah tidak boleh menyebutkan nama-nama itu seperti Ridwan, Malik? Kayak tadi nggak ada, kan tadi Ridwan nggak ada dalilnya Pak, ya. Ridwan nggak ada dalilnya, Israel nggak ada dalilnya, itu hanya Israiliyat. Nah, kita hanya menyampaikan yang benar saja, yang sahih dalilnya dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mungkin yang dimaksud itu 10 yang Allah sebutkan namanya ya. Jadi Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, ya, Malik. Selebihnya nama-nama malaikat secara umum gitu, kelompok seperti Zabaniyah, Kirabun Katibun, yang dikatakan Raqibun Atid, Muaqibat, Sayyarun, Sayyahun, seperti itu. Jadi kalau saya mengajarkan pada santri-santri yang 10 dikenal masyarakat itu, saya juga termasuk Salah Pak. salah. Ya keliru, betul keliru. Karena tidak bersandar, tidak ada sumbernya Ridwan, kemudian tadi Israel. Nah, yang sesuainya aja, yang adanya, yang udah jelasnya aja. Sebenarnya kayak di WA grup atau di YouTube saya suka agak marah kalau ada misalkan menggambarkan itu mereka tuh bersayap wajah laki-laki, padahal kan mereka tuh goib, kita tidak tahu bagaimana wajahnya, bagaimana sayapnya gitu. Iya betul. Nggak boleh seseorang dia menggambarkan, ya, apalagi sampai dibuat film, ya, sampai dibuat kartun-kartun. Ada yang perempuan kan, malaikat itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki juga, ya, ya, haram ini, hukumnya haram. Nggak ada yang tahu. Dan malaikat ada yang 2, ada yang 3 sayapnya. Kalau yang 3 di mana nggak tahu. Ya, sebagian orang membuat ucapan-ucapan mencela malaikat atau mempermainkan malaikat. Ya seperti ini. Pokoknya mah kasih tahu aja, kamu itu jamaahnya ustadz ini, nanti mah nggak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Oh, ketawa-ketawa. Ya, seperti ini kan, ini melecehkan malaikat mereka ini. Ya, jadi hati-hati untuk ucapan-ucapan yang itu bisa merendahkan malaikat. Nah, mereka makhluk yang sangat mulia, diagungkan. Ya, mereka ini dimuliakan. Bahkan oleh orang-orang kufar saja mengagungkan. Ya, bangsa-bangsa akbat atau apa ya, yang penduduk Mesir ketika mereka melihat Nabi Yusuf, apa kata mereka? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini. Ini malaikat ini. Mereka orang-orang kufar ini. Mereka orang-orang kufar meyakini ada malaikat yang itu mulia, sosok yang dimuliakan, sosok yang diagungkan. Ya. Nah, jadi ya seperti itu Pak. Apa namanya? Kita kita harus mengingkari kalau seandainya ada yang menyerupakan malaikat itu dengan makhluk seperti ini, seperti itu, ya wajib untuk kita ingkari. Dan kita pun harus sampaikan ini ke adik-adik atau ke anak-anak kita nih, ya, kalau misalnya terlihat yang seperti itu, nggak kayak gitu, itu dusta, itu bohong, ya. Kalau 3 sayapnya, satunya di mana tuh? Ya nggak tahu kita. Nah, di antara orang-orang filsafat, ahli filsafat, mereka mengingkari malaikat. Di antaranya kenapa? Karena Allah menetapkan ada 3 sayap di antara mereka. Kalau 3 sayap di mana satu lagi, kata mereka gitu. Nah, khair insyaallah. Ya Pak. Silakan. Ada yang lain? Tafadhal, enggak ada? 1 menit lagi nih. Ya? 18. Baik. Enggak ada, tapi kita cukupkan ya? Baik. Nah, alhamdulillah kita cukupkan kajian kita di sore ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.